Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya di tahun 1443 Hijriah ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci, bulan yang penuh ampunan dan penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa dan amal ibadah lainnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita umat muslim saling berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal tersebut dilakukan tak lain dan tak bukan adalah karena supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan golongan orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu sekalian beruntung. Dari ayat tersebut Allah memerintahkan kita agar kita bertakwa kepadanya dan kita mencari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita bisa bertakwa kepada Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun, bagaimana cara kita agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana mungkin seorang muslim itu merasa resah, gelisah, dan tidak bahagia dalam hidupnya? Padahal nikmat Allah selalu mengalir dalam diri dan kehidupannya begitu deras dan tak pernah berhenti. Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan mengingatkan kita bahwa ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu, karena Dia melipatkan nikmatnya kepada kita dari ujung rambut sampai ke bawah kedua telapak kaki. Pesan tersebut sangat patut untuk kita renungkan, karena di dalam Al-Quran Allah juga menegaskan bahwa nikmat Allah terhadap kita tak terhitung jumlahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Untuk itu, marilah kita berpikir dan merenung. Sungguh Allah sangat memuliakan hidup kita. Dan bahkan jika sedikit saja kita bersyukur terhadapnya, maka Allah telah menyediakan tambahan nikmat yang luar biasa kepada kita. Tetapi apabila kita tidak bersyukur, maka kehidupan kita akan semakin sempit, semakin susah, dan semakin sulit. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya
azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Langkah selanjutnya adalah berprasangka baik terhadap Allah. Husnuzon billah. Di muka bumi ini, adakah orang yang tidak mempunyai masalah? Saya rasa kita semua pasti punya yang namanya masalah. Tapi muslim yang baik tidak akan pernah merasa resah karena masalah, meskipun sebenarnya masalah tersebut berat dan sangat membebani hidupnya. Umumnya orang sangat tidak ingin mempunyai masalah, tapi mau tidak mau yang namanya masalah pasti akan selalu hampir dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana jika masalah seolah-olah terasa sangat begitu menyiksa? Maka tetaplah berprasangka baik kepada Allah, karena Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia begitu baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia begitu buruk untukmu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menuliskan bahwa tidak sepatutnya seorang hamba berprasangka buruk terhadap Allah karena doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaiknya bagi hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari, maka segeralah untuk melakukan introspeksi diri. Untuk itu, tetaplah kita berprasangka baik kepada Allah. Dan jika husnuzon billah sudah dapat kita lakukan, kita pun harus dapat pula membuang jauh sifat prasangka buruk terhadap sesama. Karena buruk sangka terhadap sesama tak akan membawa dampak positif apapun terhadap kita. Dan justru kita akan semakin terperosok ke dalam keburukan-keburukan. Oleh karena itu, Islam sangat melarang umatnya memelihara sifat buruk tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sangat rugi kalau kita sampai membiarkan prasangka buruk bersarang dalam hati dan kepala kita. Karena selain tidak memberi manfaat positif apapun, tapi tanpa kita sadari justru dosa kita akan semakin bertambah, dan hati kita akan semakin buruk, serta mental kita akan semakin jatuh. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian langkah berikutnya agar lebih dekat dengan Allah adalah sabar dalam berikhtiar. Allah telah menetapkan suatu ketetapan dalam kehidupan ini. Ada yang namanya proses, di mana sukses seseorang dalam hal apapun tidak akan bisa dicapai secara instan. Perlu waktu, kerja keras, konsentrasi, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Untuk itu, tetaplah bersabar dalam berikhtiar. Jangan sampai kita berpikir ingin cepat berhasil, apalagi dengan cara-cara yang menabrak rambu-rambu syariah. Lebih baik kita tetap bersabar, karena kalaupun hasil belum tercapai, setidaknya jiwa kita tenang dan keyakinan akan pertolongan Allah segera datang, itu akan semakin kuat. Bahkan Allah akan senantiasa menyertai dan mencintai kita karena kesabaran kita. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata bahwa dengan kesabaran maka kita tahu makna hidup yang lebih baik. Setelah kita bersabar, maka langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan agar lebih dekat dengan Allah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika ternyata harapan dari upaya dan pengorbanan yang kita lakukan tidak membuahkan hasil? Maka bertawakallah kepada Allah, karena yang paling mengerti mana yang terbaik untuk kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diri kita sendiri. Oleh karena itu, perkuatlah tawakal kita kepada Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah berkata, tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab. Kalimat ini mengandung arti bahwa sebab bukanlah suatu penentu, akan tetapi Allah lah yang menentukan
yang maha menentukan segala sesuatu. Maka tetaplah kita bertawakal kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itulah beberapa langkah yang dapat kita lakukan agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengamalkan langkah-langkah tersebut, insya Allah kita akan selamat dari tipu daya setan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kasih sayangnya kepada kita dan selalu melindungi diri kita karena kita selalu berharap hanya kepadanya, dengan selalu bersyukur, berprasangka baik terhadap Allah dan terhadap sesama, senantiasa bersabar dan bertawakal. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sedikit pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat membawa kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Apabila ada kalimat yang baik dalam penyampaian pesan ini, hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kalimat yang kurang berkenan, maka itu datangnya dari diri saya pribadi. Untuk itu agar dimaklumi dan dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.